Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami presentasi bisnis digital beranggotakan saya Anissa Merlinda Putri dan rekan saya Setia, saya Damalia. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai bisnis digital pada saat ini. halo semuanya, saya Sophia, anak konten yang doyan ngulik produk-produk aneh tapi laris manis nih. Saya tuh percaya banget jadi dropshipper sekarang karena bukan soal jualan tapi soal ngebikin video itu viral. Dengan dropshipper kita kayak sutradara film mini di TikTok atau Reels. Nah, misal nih ada produk cetakan es batu bentuk berlian. Dengan bendanya sepele tapi kalau disut dengan gaya estetik, musik yang lagi tren dan caption yang lucu kayak bikin pacar kaget pas buka freezer, boom, bakal banyak yang beli karena penasaran. Nah, dropshipper ini tuh seru, kayak bisa bikin explore gaya promosi sendiri, enggak harus ikut template. Kuncinya bukan produknya yang harus viral tapi cara bikin menyampaikannya. Mau produk biasa aja kalau storytellingnya oke, bisa nendang. Tapi ingat, jangan asal ikut-ikutan. Kita harus punya identitas konten yang khas supaya orang ingat kita sebagai penjual yang beda. Jadi gimana nih? Wah, aku setuju banget nih sama Sophia yang dimana tapi gue mau kasih perspektif lebih kritis lagi ya. Menjadi dropshipper itu kelihatannya gampang, tapi sebenarnya kompleks. Banyak yang salah kaprah mikir dropshipping itu kerja santai. Padahal kita tetap harus mikirin banyak hal seperti riset produk, supplier, custom service, sampai penanganan komplain. Nah, contohnya itu gue pernah nih dropship alat pemotong sayur yang viral. Awalnya rame banget, tapi ternyata banyak buzzer kecewa karena produknya ringkih. Akhirnya ratingnya jelek, bahkan ada yang nyalahin gue sebagai penjual padahal gue cuma dropshipper. Jadi penting banget nih kita kenal dulu betul seperti supplier kita itu bagaimana. Bahkan kalau bisa kita itu terlebih dahulu harus mengetes produknya terlebih dahulu. Jangan asal ambil marketplace terus lempar ke konsumen. Dan satu lagi nih teman-teman, kita harus jaga etika. Jangan asal comot foto dari toko lain. Jangan kasih deskripsi menyesatkan, karena walaupun kita dropshipper, nama kita yang dipertaruhkan. Branding itu kunci. Jangan cuma ngejar viral, tapi bangun reputasi. Nah, gue setuju nih sama Sophia dan Anessa. Tapi gue mau tarik ke arah yang lebih strategis nih. Dropshipping tuh sebenarnya bisa jadi loncatan ke bisnis digital yang lebih baik, asal kita ngerti ilmunya. Jika kita nggak bisa selamanya cuma jualan produk viral musiman, kita harus bisa prediksi tren. Nah, seperti tools kayak Google Trends, Shopee atau Tokopedia Insik, atau bahkan TikTok Kreatif, Canter, bisa bantu kita lihat apa yang lebih baik. Nah, tapi lebih dari itu, kita juga perlu mikir jangka panjang, siapa sih audiens kita? Apakah mereka bakal lebih produk kita cuma sekali atau bisa kita akan jadi langganannya? Nah, dari sini kita bisa kembangin bisnis jadi brand sendiri atau bahkan bikin private label. Nah, contohnya kita bisa mulai dari dropshipping baju estetik, terus lihat mana yang lebih laris, lalu produksi sendiri. Atau kita bisa bangun komunitas, tiap pembeli dapat akses ke grup diskusi fashion, tips mix and match, dan lain-lain. Nah, dropshipper sukses itu bukan cuma jualan, tapi bangun koneksi. Bahkan sekarang banyak dropshipper yang naik level jadi content creator dan pembisnis. Pada dropshipper ini, masalah yang ditemukan nih, banyak orang ingin memulai bisnis online tapi tidak memiliki cukup modal untuk stok barang atau bingung mencari produk yang laris di pasaran. Wah, jadi bagaimana nih? Setelah itu target penggunanya bagaimana? Target pengguna itu bisa dari anak muda atau mahasiswa yang ingin punya penghasilan tambahan, ibu rumah tangga yang ingin berbisnis dari rumah, karyawan yang ingin memulai usaha sampingan tanpa risiko tinggi. Lalu bagaimana ide solusi teknologi? Nah, kami akan membuat platform dropshipping bernama DropGo, yaitu aplikasi berbisnis web dengan mobile yang menghubungkan reseller atau dropshipper dengan supplier produk terpercaya. Nah, dengan fitur utamanya katalog produk otomatis update, terus sistem pemesanan langsung ke supplier. Terus pelacakan pengiriman real time, dan terakhir tools promosi otomatis seperti caption, foto, dan lain-lain.
Monetisasinya itu untuk biaya langganan bulanan untuk akses ke fitur premium dan katalog eksklusif. Nah, untuk komisi dari setiap transaksi antara dropshipper dan supplier. Nah, iklan dari supplier atau brand yang ingin produknya diprioritaskan tampil. Nah, untuk sketsa awalnya itu ini misalnya dari gambar sederhana. Untuk tampilan awalnya itu dashboard, katalog produk, tombol mulai jualan, dan riwayat pesanan. Wow, keren banget ya pemaparannya dari 3 narasumber kita yang tadi. Jadi jelas ya bahwa bisnis dropshipping ini, produk viral itu bukan hanya sekedar jualan instan, tapi bisa jadi sarana belajar bisnis digital, branding, bahkan jadi jualan menuju usaha besar. Tentu dengan catatan ada strategi, riset, dan integritas di baliknya. Sebelum ditutup, kalau kalian tertarik masuk dunia dropship, mulai aja dari hal kecil. Nah, coba dari satu produk, pelajari perilaku pasar, dan jangan takut gagal. Karena dari kegagalan itu justru kita belajar jadi pembisnis digital sejati. Maka dari itu, saya selaku moderator sekalian narasumber mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.